Malam sobat pendengar, ditemani lagi sama gue Oktaviana Adela Putri yang akan muterin lagu requestan dari kamu sekaligus titip salamnya nih. Aku mau muterin lagu requestan dari Kak Fadil Mubarok yang katanya pengen kasih lagu ini buat orang yang selalu ada buat dia. Wah, semoga gak kamu sia-siain ya. Kalau gitu, ini buat kamu. Nadim Hamiza, Bertaut. Seperti landak yang tak punya teman, ia menggonggong bak suara hujan. Dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Pun aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya.
Ngomongin soal hidup, kadang kita berada di fase naik turun ya, kayak roller coaster. Kata orang-orang sih kayak roda berputar, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Nah makanya kalau lagi di atas coba deh diganjel biar nggak turun. Dalam hidup ini pasti kalian pernah ngalamin dimana kalian merasa di titik paling terendah kalian. Fase dimana kalian ngerasain hidup ini lagi capek banget dan ngerasa nggak guna hidup. Nah, tapi kalian harus tetap jalani hidup ini dengan semangat dan ikhlas. Ngomongin soal kehidupan, gue habis baca quote yang bagus banget nih. Yang isinya tuh kayak gini. Tetaplah baik meskipun rasanya sia-sia, tetaplah membantu meski nggak ada yang lihat, tetaplah jujur meski sering dibohongi, tetaplah adil meski sering dicurangi, tetaplah kuat meski diremehkan, tetaplah hidup di tengah dunia yang penuh gemerlap. Nah, dari quotes itu kita bisa ngambil hikmah nih, yaitu kita harus tetap bersyukur dan pantang menyerah dalam menghadapi hidup ini. Nah, Sobat Ciku di rumah, boleh banget nih kalau ada yang mau sharing pengalaman hidup atau sekedar titip salam nih. Bisa banget langsung kirim ke nomor 08577890887513 atau bisa ke Instagram kita yaitu Ciku55FM. Nah, sambil nungguin kiriman sharing, cerita, atau titip salam dari Sobat Ciku di rumah, langsung aja nih. Aku bakal puterin lagu yang kedua untuk kamu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Let's check it out. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-inu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.
tipu-tipu. Wah, Sobat Ciku di rumah, lagu ini tentunya memiliki makna arti yang dalam banget ya. Tentang percintaan, keluarga, persahabatan, yang disajikan dalam satu lagu nih. Keren banget gak sih? Sobat Ciku di rumah, tahu gak sih makna atau arti dari lirik lagu Dunia Tipu-Tipu? Yang dinyanyikan oleh Yura Yunita. Mengisahkan tentang hubungan jarak jauh seorang dengan pasangannya. Meskipun begitu, mereka masih bisa bercanda satu sama lain. Karena mereka sudah saling percaya satu sama lainnya. Nah, Sobat Ciku di rumah, ini udah ada pesan yang masuk nih dari Kak Cynthia Nabila. Langsung aja ya aku bacain. Gimana sih Kak cara jadi orang yang bodoh amat dalam segala hal? Soalnya aku gampang banget nih kepikiran sama omongan orang lain. Nah, buat Sobat Ciku di rumah, aku ada tips nih gimana supaya menjadi orang yang bodoh amatan. Nah, untuk yang pertama tentunya Sobat Ciku harus bicara sepentingnya. Hindari percakapan yang gak penting, apalagi membicarakan orang lain. Nah, sekarang ketahuan kan yang sering ngomongin orang lain. Dan selanjutnya, lakukan hal yang penting-penting saja. Kerjakan apa yang menurutmu penting, jangan terlalu sibuk dengan tuntutan orang lain. Jadi, ya kita jalanin aja, gak usah mikirin yang gak penting. Gak usah mikirin apa yang orang lain mau dari kita. Stop overthinking. Nah, Sobat Ciku di rumah, masalah akan terus-menerus datang di dalam kehidupan kita. Jadi, jangan terlalu memusingkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Jangan ikut campur urusan orang lain, berikan solusi secukupnya saja. Nah, yang terakhir Sobat Ciku di rumah, harus fokus dengan pencapaian. Fokus dengan impian, jangan pedulikan tuntutan yang orang lain katakan. Fokuslah pada diri sendiri, tetaplah maju dan terus berkarya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan
putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Ngomongin soal kehidupan, pastinya banyak banget nih lika-liku yang udah kalian lewatin ya. Mulai dari masalah internal hingga eksternal nih. Ada yang ceritanya dari keluarga hingga teman atau kerabat terdekat. Tentunya masalah nggak akan cuma datang sekali atau 2 kali dalam hidup ini. Nah, tinggal gimana nih kita cara nyikapin masalah itu dan menjadikan masalah itu menjadi pembelajaran hidup kita ke depan. Jadi, buat sahabat Ciku di rumah, tetap semangat ya ngejalanin hidup dan pantang menyerah. Nah, kali ini aku bakal bawain cerita kisah inspiratif pendiri Alibaba yaitu Jack Ma. Jack Ma adalah pendiri raksasa e-commerce Alibaba dan merupakan pemangku kepentingan di Alipay, perusahaan saudaranya yang merupakan portal pembayaran elektronik. Dia sekarang resmi menjadi orang terkaya di Cina loh, dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar 25 miliar dolar.
Mayun alias Jack Ma adalah salah satu miliarder Swedia dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Jack Ma lahir di Hangzhou, di bagian tenggara Cina. Ia lahir dan dibesarkan bersama dengan kakak laki-lakinya dan seorang adik perempuannya selama kebangkitan komunis Cina dan keterasingannya dari wilayah barat. Orang tua Jack Ma adalah seorang musisi pendongeng tradisional dan penghasilan mereka tidak cukup nih buat dianggap sebagai kelas menengah pada masa itu. Kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Richard Nixon ke Hangzhou pada tahun 1972 meningkatkan situasi pariwisata di kampung halamannya dan Jack ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jack ingin selalu belajar bahasa Inggris sejak kecil dan dia menghabiskan pagi hari dengan mengendarai sepeda ke taman terdekat, memberikan tur bahasa Inggris kepada orang asing secara gratis. Kemudian, Jack bertemu dengan seorang gadis asing yang memberikan julukan Jack karena namanya sulit dieja untuknya. Jack, setelah lulus dengan gelar sarjana bahasa Inggris, bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Dianze, Hangzhou, dengan gaji-gaji kecil per bulannya. Sekarang inilah bagian yang menjadi lebih menarik. Bahkan sebelum dia menerima gelar itu dan menjadi guru bahasa Inggris. Sebelum menjadi seorang miliarder seperti sekarang ini, perlu diketahui bahwa penolakan identik dengan Jack Ma, ia pernah ditolak 30 kali saat melamar pekerjaan. Di masa kecilnya, Jack Ma gagal dalam ujian sekolah dasarnya. Tidak hanya sekali, 2 kali nih. Dia gagal 3 kali selama ujian sekolah menengahnya. Wah, lumayan juga ya. Setelah melamar ke universitas setelah SMA, Jack Ma gagal ujian masuk 3 kali sebelum akhirnya bergabung dengan Hangzhou Normal University. Dia bahkan melamar dan menulis ke Universitas Harvard 10 kali tentang diterima dan ditolaknya setiap kali. Dalam usaha kewirausahaannya, Jack Ma gagal dalam 2 kali usaha awalnya. Tapi itu tidak menghentikan untuk bermimpi lebih besar. Setelah akhirnya menerima semua penolakan dan kegagalannya, Jack Ma pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1995 untuk proyek yang dilakukan pada pemerintah terkait dengan pembangunan jalan raya. Nah, mulai dari situ Jack Ma pertama kali diperkenalkan dengan internet dan komputer. Kemudian Jack Ma mulai mendirikan e-commerce barunya yang diberi nama Alibaba perusahaan tersebut. Awalnya, Alibaba tidak memiliki 1 sen pun dalam investasi dan investor luar. Tetapi mereka kemudian mengumpulkan 20 juta dolar SoftBank dan 5 juta dolar dari Goldman Sachs pada 1999. Membangun kepercayaan di antara masyarakat Cina bahwa sistem pembayaran online dan transfer paket aman adalah tantangan terbesar yang dihadapi Jack Ma dan Alibaba. Tantangan tersebut akan selalu dihargai Jack Ma dalam seumur hidupnya. Setelah memulai perusahaan sukses pertamanya pada usia 30 tahun, dan bahkan setelah tidak pernah menulis 1 baris kode pun atau menjual sesuatu kepada siapapun, Jack Ma menjalankan salah satu jaringan e-niaga terbesar di dunia loh. Perusahaan ini terus berkembang pesat nih, berkembang di seluruh dunia, tumbuh dengan cepat dari cangkangnya di Cina. Hanya kedua setelah Walmart, sekarang dalam hal penjualan per tahun, Alibaba telah menjadi raksasa e-niaga nih, yang diimpikan oleh Jack Ma. Nah, dari kisah inspiratif ini kita dapat memetik pembelajaran yang besar banget nih, yaitu jangan mudah menyerah. Kalau kamu mau hidup berkualitas, gunakan waktu masa muda kamu dengan bersungguh-sungguh ya. Bangun karirmu, pertajam potensimu. Seriuslah bekerja, mumpung gak ada yang nganganin di rumah. Bangun usaha, rintis dari nol. Bisnis itu resiko tinggi, high risk high return. Tapi kalau kamu masih jomblo, apa yang kamu takutin? Take the risk, ambil resiko, bangun usaha sekarang. Kalaupun harus habis, kamu gak ada tanggungan. Kamu tanggung jawab pada diri kamu sendiri. Berbeda halnya dengan orang yang sudah menikah. Bangun usaha, mikir sampai 2 kali. Kalau sampai ngabisin duit mereka,
keluarga mau dikasih makan apa. Jadi, mumpung masih muda, ayo lebih keras lagi ya usahanya. Wah, gimana nih Sobat Ciku? Udah cukup membakar belum nih semangat kalian? Dan ternyata aku udah 30 menit nih nemenin kalian. Lagu terakhir yang akan aku puterin buat kamu dari Komang Remlonde, sekaligus mengakhiri perjumpaan pada malam ini. Aku, Octaviana Adela, pamit undur diri ya. Bye-bye. Kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.